Kenapa para ulama ahli sunnah selalu dibilang Wahabi, dan kenapa ulama ahli bid'ah lebih banyak mengikut pengikutnya ya. Hadirin sekalian, ini memang stigma Wahabi ini sudah lama disebarkan oleh mereka-mereka yang merasa alirannya, pemahamannya, mazhabnya dikurangin atau direndahkan. Hadirin sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kalau dianggap salah, kesalahannya itu cuma 3. Yang pertama, dia menyebarkan tauhid anti syirik. Yang kedua, dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan karena dia didampingi oleh seorang pemimpin dan itu hak. Dan yang ketiga, karena beliau memerangi TBC, tahayyul bid'ah khurafah. Ini kesalahan beliau sehingga harus mendapat gelar Wahabi. Dengan demikian, siapa saja yang sekarang ini mendakwahkan tauhid anti syirik, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tegas dan memberikan satu dakwah yang muatannya anti TBC, pasti mendapatkan stempel Wahabi. Sekarang tawarannya, antum mau hilang tidak dituduh Wahabi, gampang. Antum tinggalkan 3 itu. Antum kembali tahlilan, kembali maulidan, kembali berjanjian, insya Allah. Itu saja. Ya. Bahkan hadirin sekalian, saya diberikan titel paling keren, Gembong Wahabi. Gampang. Saya mau hilang, gampang. Saya kembali lagi ke kampung saya, memimpin tahlilan, memimpin berjanjian, memimpin manakib, dan mengadakan acara-acara yang mereka katakan itu bagian daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah yang disebut aswaja. Padahal aswaja itu kalau kita perhatikan aslinya apa? Wejangan Jawa. Ya, semuanya nggak ada daripada Islam kecuali sedikit sekali. Ya, dengan demikian hadirin sekalian, kita harus tahan. Nah, kenapa mereka banyak pengikutnya? Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam dulu mulai terasing dan akan kembali dianggap terasing lagi. Fatuba lil ghuraba, dan cukup sukses bagi orang-orang yang dianggap asing. Siapa mereka? Kata Rasulullah di dalam nas yang lain, al ghuraba unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Manusia yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek banyak sekali, yang membangkang lebih banyak yang mentaati. Di dalam lafaz lain Rasulullah SAW menegaskan tentang ghuraba, an-nuzza' minal qabail, segelintir orang dari berbagai macam tempat, desa, dusun dan kampung. Dan juga Rasulullah menegaskan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Dengan demikian wajar. Tetapi hadirin sekalian, ketahuilah mereka hanya buih. Ghusaun ka ghusai sail, mereka itu seperti buih banjir. Dengan demikian Indonesia sejak awal, Pak, sebagaimana penelitian para pakar, setelah diteliti kaum muslimin Indonesia itu yang beragama murni antara 5-10%. Yang santri abangan, apa itu santri abangan? Mengamalkan Islam iya, tapi parsial, tapi yang lainnya juga boleh. Sholat mas sholat, pacaran tetap jalan. Sholat iya, tapi tetap ngerentenir. Itu antara 25-30%. Sisanya abangan. Sisanya Islam KTP. Dan ciri-ciri Islam KTP 3. 1, yang penting lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Itu aja, itu sudah bagus sekali. Yang keduanya ikut sholat Idul Fitri sama Idul Adha.
Dan yang ketiganya, bisa lancar baca syahadat ketika menikahkan putrinya di depan KUA. Ini model merek Islam KTP. Ya, jangan tersinggung ya. Pegang sunnah kuat-kuat, audu alaiha bin nawajid. Pegang sunnah kuat-kuat dan gigit dengan geraham kalian. Tidak, darah kaum muslimin haram. Tidak, darah kaum muslimin tidak halal. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Walaupun dipanas-panasi, walaupun dengan berita-berita macam-macam bahwa kalian Wahabi, kalian Salafi adalah provokator, kalian teroris, kalian begini. Sabar. Satumdi lakal ayyamakum tajahila. Hari-hari akan menjelaskan pada kalian siapa sesungguhnya ahlu sunnah bersama waktu, insyaallah. Tuduhan silakan. Kalian menuduh dengan mulutmu pagi, siang, sore, malam. Silakan berzikir dengan kalimat salafi teroris, salafi teroris, salafi teroris 33 kali tiap pagi, sore dan malam. Silakan. Lama-kelamaan akan tahu juga manusia mana ahlu sunnah salafiyun dan mana para teroris. Berbeda jauh, walaupun mereka sengaja ingin memfitnah ahlu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah permasalahan dan tuduhan-tuduhan yang disematkan untuk kawan-kawan salafi. Yang mana tuduhan ini seandainya dibiarkan dan seandainya didiamkan, maka ini akan merusak. Dan ini akan sangat bahaya sekali. Perhatikan ayyuhal ikhwatul kiram. Ini tuduhan ini adalah pernyataan bahwasanya orang-orang salafi itu seperti Yahudi ortodoks. Itu kata mereka. Seperti Yahudi ortodoks. Perhatikan, ucapan ini datang dari kawan kita Ar-Razi Hashim. Di sini dia mengatakan, perhatikan, bahwasanya Yahudi ortodoks itu mirip dengan teman-teman kita salafi, Pak. Jenggotnya persis sama. Syuf, ayyuhal ikhwatul kiram, tidakkah kawan kita ini si Ar-Razi Hashim ini berpikir sejenak saja bahwasanya umat Islam memelihara jenggotnya karena Nabi Muhammad SAW memelihara jenggotnya. Selesai, bas. Berani nggak si fulan ini mengatakan, nih Pak, lihatlah Nabi Muhammad SAW mirip Yahudi ortodoks tuh, jenggotnya persis Nabi Muhammad SAW, jenggotnya sama persis dah, sama-sama lebat. Berani nggak itu? Kecuali orang-orang Islam akan mengatakan dia ini galil adab, dia ini orang nggak ada adab terhadap Nabi Muhammad SAW. Pasti. Bukankah Nabi SAW itu jenggotnya tebal? Bukankah Nabi Muhammad SAW jenggotnya lebat? Naam, nggak ada yang mengingkarinya. Hatta umat Islam. Anda nggak tahu, dia nggak tahu bahwasanya Nabi itu memiliki jenggot yang lebat, atau dia nggak tahu bahwasanya atau dia cuma memfitnah gitu. Udah tahu nih bahwasanya Nabi jenggotnya lebat, tapi ya cuma hawa nafsu. Anda nggak tahu. Ya ana husnudzon, dia nggak tahu hadisnya bahwasanya Nabi SAW itu memiliki jenggot yang panjang. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Pertama, jenggot Rasul SAW itu jenggot yang panjang dan juga jenggot yang lebat. Hadis riwayat Imam Muslim. Jabir ibn Samurah menceritakan sifat jenggotnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shamita muqaddamu ra'sihi wa lihyati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu udah mulai beruban jenggot depannya dan juga kepala depannya, rambut depannya udah mulai beruban. Wa kana idza dahana lam yatabayyan. Kalau Nabi Muhammad SAW pakai minyak rambut, enggak kelihatan ubannya. Samar-samar ubannya. Wa idza sya'itha ra'suhu tabayyan, dan seandainya udah kering rambut beliau sallallahu alaihi wasallam, minyak rambutnya udah kering, maka terlihat ubannya. Apa kata Jabir ibn Samurah? Wa kana katsira sya'ril lihyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki jenggot yang panjang. Ini kata Jabir ibn Samurah, wa kana katsira sya'ril lihyah. Nabi SAW jenggotnya panjang. Ini kata para sahabat Nabi SAW. Apakah berani kita mengatakan Nabi SAW itu lihat kayak Yahudi ortodoks? Sama persis Pak kayak Yahudi ortodoks tuh Rasul SAW. Berani nggak kita seperti itu? Na'udzubillah. Kenapa dituduhkan kepada Salafi? Salafi ini cuma ngikut Rasul SAW. Bas, selesai. Nggak ada hal-hal yang lain. Bukan hawa nafsu, bukan hal-hal mengikuti tradisi orang Yahudi. Mustahil. Kata siapa? Cadar itu budayanya orang
Arab. Cadar itu disyariatkan di dalam Islam. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah? Perselisihan ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela tidak boleh jilbab. Bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah. Seperti sekarang banyak Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar. Ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya. Memang begitu.